Yang saya hormati Guru Saifullah, Guru Jalil, dan Ketua Panitia Bapak Mistar, dan calon Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, dan segenap para jajaran aparat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita punya teman yang saat ini lagi asyik, lagi duduk santai, menikmati berduaan bersama orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak, di saat ini mereka ada yang lagi asyik menonton wajah-wajah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di jam ini, di menit, di detik ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji, menyanjung makhluk yang sangat mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang mulia di tempat yang mulia. Insyaallah kelak nanti kita dijadikan orang yang mulia dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bihi 'abdan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, niscaya hamba tersebut akan dipahamkan akan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memilih menggunakan sigat yuridillah, yang diingini. Berarti tidak semua hamba yang diinginkan, melainkan apa? Sebagian hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba yang mempunyai nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Apa? Diingini kebaikan oleh Allah. Untuk apa? Berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Ini dikatakan oleh para ulama, kalau sampai kenikmatan ini kita luapkan, kita ekspresikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri di sujud di atas batu bara api yang sangat panas, itu katanya ulama masih belum cukup. Oleh karena itu, gimana caranya? Caranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau, katanya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadaku, niscaya apa? Akan aku tambah, sungguh akan aku tambah. Di situ menggunakan lafaz nun taukid, la azidannakum, menggunakan nun taukid, niscaya benar-benar akan aku tambah. Oleh karena itu, kalau kita menjaga kenikmatan seperti ini, kita terus tambah mensyukuri nikmat Allah. Apa sih yang dimaksud syukur di sini? Sebagian ulama menafsirkan sarful abdi bima khuliqa li ajli. Melakukannya seorang hamba ya terhadap apa-apa yang Allah ciptakan kepadanya. Mata,
Cara mensyukuri nikmat Allah tujuannya mengasih mata ini apa? Melihat, bertafakur keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, membaca maulid, melihat orang-orang soleh. Telinga didengarkan untuk sholawatan, mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran. Setelah itu mulut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk apa? Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan suara-suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kata-kata yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, untuk ketaatan, berarti kita mensyukuri akan nikmat Allah yang akan kita kasih, yang Allah akan kasih kepada kita. Niscaya apa? Kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mengkufuri nikmatku, cara mengapresiasi, mengatur nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya ditambah, caranya dua. Kalau syukur akan ditambah. Kalau kufur, niscaya akan ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita alhamdulillah saat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga syukur atas kesyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqomah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikucuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahibbul a'mal ilallahi ta'ala as-shalah liwaqtiha." Sesungguhnya hal yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah as-shalah liwaqtiha, salat tepat waktu. Ya. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, ada seseorang hamba yang wajahnya ini seperti bulan bersinar di akhirat kelak nanti. Siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang ketika dikumandangkan sholat, dapat 10 menit dia sholat. Yang kedua, disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, ada orang datang kelak nanti di akhirat, wajahnya seperti bintang, indah, bersinar. Siapa? Ketika adzan dia langsung bergegas mengambil wudhu. Yang terakhir, ada orang wajahnya sangat bersinar seperti matahari. Siapa? Orang yang 10 menit sebelum adzan sudah di mushola Taufik. 10 menit sudah memakmurkan waktunya berzikir, memakmurkan dirinya untuk apa? Khidmat di dalam mushola, di dalam masjid, di dalam langgar. Niscaya apa? Nanti di akhirat wajahnya seperti matahari. Akan tetapi sebaliknya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ketika Rasul Mi'raj ke langit yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang selalu membenturkan mukanya ini ke batu. Rasulullah bingung, siapa itu orang? Naik ke langit yang ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Rabb, siapa? Tadi aku lihat ketika aku Mi'raj, ada orang yang kepalanya selalu membentur-bentur. Sudah engkau kembalikan kepalanya seperti semula,
terus benturkan lagi. Ini orang nggak waras ini ya Rob. Siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang kena azab telah apa? Melalaikan sholat. Ya. Akan oleh karena itu jangan disia-siakan. Sholat ini adalah menghubungkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa aja kepingin. Ketika dahulu Nabi Musa sempat menyombongkan dirinya. Karena apa? Nabi Musa kalimullah, bisa berbincang-bincang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merasa bangga diri. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apakah ada seorang hamba yang lebih mulia daripada saya? Saya bisa berbincang-bincang langsung kepada Engkau ya Rabb. Apakah ada?" Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ada. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul." Kaget Nabi Musa, waduh, ternyata ada yang lebih mulia daripada saya. Tanya, siapa itu ya Rob? Mereka adalah umatun Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Ketika sholat khusyuk, menyambungkan koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah apa? Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kita khusyuk. Kalau kita nggak khusyuk ketika sholat, Masya Allah, banyak aja gangguan. Kepikiran hutang, kreditan belum lunas, waduh, rentenir selalu mengikuti, bingung ini. Selalu ada aja. Terkadang apa? Barang hilang. Barang hilang ini terkadang kalau kita pikirkan di dalam sholat, subhanallah, insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu barang hilang ini. Itu apa? Akibat gak khusyuk. Kalau sudah gak khusyuk, apa akibatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel. Akan dapat neraka wel. Siapa? Orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat mendapatkan neraka. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang ketika sholat sahun, apa? Lalai, gak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini terkadang minta-minta pada Allah Subhanahu wa taala, kok gak dikabul-kabulkan. Kenapa ini? Akhirnya apa? Gak kuat. Gak kuat apa? Lari ke Jawa, minta sesajen. Atau enggak apa? Minta ke dukun-dukun. Akhirnya apa? Jadilah syirik. Oleh karena itu kita koreksi. Gimana koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah bagus? Kalau masih belum bagus, diperbaiki. Ya. Yang kedua apa? Jihad fisabilillah. Apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang bukan yang dimaksud seperti zaman penjajahan, bukan. Perang yang dimaksud di sini apa? Berbagai macam. Nabi SAW mengucapkan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kalian apa? Dengan harta-harta kalian. Kalau umpama yang mempunyai lebihan harta, kita lihat fakir miskin, kita lihat yatim piatu, kita lihat janda-janda yang mempunyai anak, kita lihat musola-musola yang masih kekurangan, kita lebihin, kita ayomi mereka. Jangan apa? Sibuk dengan apa? Membangun tinggi-tinggian, gedung tertinggi. Jadi gitu. Jangan sibuk seperti itu. Jadi jahidul musyrikina bi amwalikum. Jihad kepada orang musyrik dengan harta. Mungkin yang ada di Palestina bantu. Ada di Palestina. Atau enggak wa anfusikum, atau enggak dengan kekuatan jiwa-jiwa kalian. Kalau umpama ingin mati syahid, silahkan ke Palestina. Ya. Berbagai macam, apalagi
di era zaman sekarang yang lagi viral apa? Boikot Prancis. Boikot Prancis, ya, nggak ada masalah. Dengan cara apa? Memboikot barang, atau enggak dengan cara apa? Demo, nggak ada masalah. Ya, kalau kita yang nggak bisa demo, udah kita cukup doakan aja supaya selamat. Supaya apa? Supaya umaroknya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Yang terakhir apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaakum wa ifu ta'ifa nisaakum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Loh, kok bisa? Padahal kita kalau umpama kedua orang tuanya meninggal atau enggak apa, ketika besar baru berbakti, ternyata dibalas sama anaknya. Kenapa ini? Ternyata di dalam kitab Sunan Tirmidzi di syarahnya disebutkan bahwasannya setiap manusia itu, ya, memiliki apa? CCTV. Jadi semua perbuatannya itu akan disodorkan kepada anak. Ketika peniupan arwah, peniupan roh, disodorkan. Nih, abah kamu berbuat sama orang tuanya seperti ini. Nih, ibu kamu seperti ini. Akhirnya apa? Dibalas nanti. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau umpama nggak bisa berbakti kepada kedua orang tua di masa muda, ketika mempunyai anak, dibawa anaknya itu selalu dengan kebaikan. Apa? Niscaya anaknya akan menjadi baik juga. Durhaka kepada kedua orang tua ini adabnya sangat pedih. Disebutkan di dalam kitab Nashihud Diniyah karya Imam Haddad, "Thalathatun la tasummu raihatal jannah." Salah satunya apa? 3 golongan yang tidak dapat mencium baunya surga. Bukan masuk loh ya. Ini mencium aja nggak bisa. Siapa mereka? Salah satunya adalah apa? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kurang ajar kepada kedua orang tua. Gak mempunyai akhlak, gak mempunyai sopan santun. Sama orang baik, tapi sama kedua orang tuanya gak bisa bersikap baik. Hati-hati. Balasannya itu kebanyakan apa? Di dunia, sebelum di akhirat sudah dibalas, ya. Oleh karena itu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, membawa berkah. Semoga tidak kita berdiri dari majelis ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Haji Saidi Mansur, Bapak Mansur itu kawanan guru ulun Habib Jamal Pak Agil. Insya Allah Sidin baik-baik aja. Kita doakan Sidin jadi bupati yang baik, bisa mengayomi rakyat, selalu perhatian kepada muslimin dan muslimat, ya. Semoga kita dijauhkan dari virus, didekatkan dengan yang mau serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah seputar Maulid Nabi besar Muhammad SAW